Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-6 di mata kuliah Penelitian Sistem Informasi. Untuk materi pertemuan ke-6 di sini saya akan bahas tentang outline skripsi perancangan sistem program bisnis, baik nanti aplikasinya menggunakan aplikasi desktop atau menggunakan web programming. Outline skripsi ini merupakan salah satu outline skripsi yang ada di salah satu kampus yang ada di Jakarta, yaitu STIMIK Nusa Mandiri atau sekarang yang sudah menjadi Universitas Nusa Mandiri, khususnya di program studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Oke, sebenarnya acuannya untuk outline skripsi ini, outline skripsi aplikasi bisnis, acuannya ada di buku panduan laporan skripsi atau buku pedoman skripsi yang terbaru kalau untuk tahun ini, tahun 2021, dan ada hands-out skripsi. Hands-out skripsi di sini merupakan penjelasan lebih detail dari buku panduan skripsi. Kalau buku panduan skripsi lebih banyak membahas tentang cara penulisan, teknis pengutipan, dan yang lain-lainnya. Tapi kalau untuk hands-on skripsi ini lebih menjelaskan tentang isi yang nantinya harus dibahas oleh mahasiswa terkait dengan outline yang nantinya dipilih. Oke, tentang skripsi perancangan sistem program bisnis, baik menggunakan desktop atau web programming. Outline skripsi perancangan sistem program bisnis atau dalam bentuk desktop atau web programming merupakan skripsi yang membahas tentang perancangan sistem. Perancangan sistem yang ada di suatu perusahaan ataupun di suatu institusi, beserta dengan pembuatan aplikasinya baik dalam bentuk aplikasi desktop. Contohnya kalian nanti membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman VB.NET atau contohnya menggunakan bahasa pemrograman Java, bahasa pemrograman Java yang bentuknya standar edition, ataupun nanti menggunakan bahasa pemrograman yang lain. Atau contohnya nanti bisa menggunakan bahasa pemrograman berbasis web contohnya. Entah kalian yang nantinya menggunakan full ngoding menggunakan PHP, atau contohnya menggunakan HTML, menggunakan CSS, dan yang lain-lainnya, atau menggunakan JavaScript, atau nanti kalian bisa menggunakan framework. Framework contohnya seperti CI, CodeIgniter, atau nanti bisa menggunakan framework yang lainnya seperti Laravel ataupun yang lainnya. Oke, berikut adalah outline skripsi perancangan sistem program bisnis, baik yang menggunakan desktop ataupun yang berbasis web programming. Kurang lebih untuk outline skripsi perancangan sistem program bisnis kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Hampir sama seperti outline skripsi yang lainnya. Ada lembar judul skripsi, selanjutnya ada lembar persembahan, lembar pernyataan keaslian skripsi, lembar pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah, selanjutnya ada lembar persetujuan dan pengesahan skripsi, lembar panduan penggunaan hak cipta. Berikutnya ada pengantar, ada abstrak di sini nanti ada abstrak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Berikutnya ada daftar isi, daftar simbol, daftar gambar, daftar tabel, selanjutnya ada daftar lampiran. Ini kurang lebih yang ada di halaman Romawi yang nantinya harus dibahas. Selanjutnya di bab 1 di pendahuluan di sini membahas tentang latar belakang masalah. Untuk outline skripsi perancangan sistem program bisnis yang menggunakan aplikasi desktop atau web programming, di sini ada 5 bab yang harus dibahas. Bab 1 pendahuluan, bab kedua nanti ada landasan teori, bab ketiga ada rancangan sistem berjalan, berikutnya bab 4 ada rancangan usulan, berikutnya bab 5 biasanya penutup. Oke, untuk bab 1 latar belakang masalah, di bab 1 di pendahuluan yang nantinya harus dibahas mulai dari latar belakang masalah, identifikasi permasalahan, selanjutnya perumusan masalah. Nanti lanjut 1.4 maksud dan tujuan. Selanjutnya 1.5 ini membahas tentang metode penelitian, mulai dari teknik pengumpulan data, menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka, atau nanti kalau semuanya ada teknik pengumpulan data lain yang kalian gunakan, boleh nanti ditambahkan lain. Selanjutnya 1.5 ini model pengembangan sistem. Nah, untuk model pengembangan sistem di sini, untuk ngembangin sistem yang akan kalian gunakan, yang nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk aplikasi, kalian menggunakan model atau metode apa? Menggunakan model atau metode apa seperti yang ada di mata kuliah software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Contoh menggunakan waterfall atau menggunakan RAD atau menggunakan prototyping
atau contohnya menggunakan Scrum, atau contohnya menggunakan Extreme Programming dan yang lain-lainnya. Oke, jadi untuk model pengembangan sistem di sini sesuai dengan metode pengembangan sistem yang kalian bahas, yang kalian gunakan. Contoh yang menggunakan waterfall, contohnya mulai dari analisa kebutuhan sistem, desain, code generation, testing, dan support. Kalau menggunakan metode yang lainnya nanti tinggal disesuaikan. Selanjutnya ruang lingkup. Berikutnya bab 2, landasan teori. Di sini yang dibahas adalah tinjauan pustaka dan penelitian terkait. Kalau tinjauan pustaka di sini membahas tentang teoritis yang kalian gunakan mulai dari bab 1 sampai bab 4 yang ada di skripsi kalian. Sumber referensinya dari mana? Dari buku atau dari e-book. Maksimum 10 tahun terakhir. Selanjutnya penelitian terkait. Penelitian terkait di sini berisi tentang referensi dari artikel ilmiah. Kutipan dari artikel ilmiah yang kalian kutip sebanyak 10 artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian yang kalian bahas. Oke, nanti tinggal kalian letakkan beberapa artikel ilmiah dari 10 artikel tersebut, nanti tinggal kalian letakkan di penelitian terkait. Selanjutnya bab 3, analisa sistem berjalan. Analisa sistem berjalan di sini yang dibahas mulai dari tinjauan institusi atau perusahaan, karena outline di sini kalian diwajibkan untuk riset. Riset di perusahaan atau kalian riset di salah satu lembaga atau institusi. Sejarah institusi, perusahaan, selanjutnya struktur organisasi dan fungsi. Berikutnya bab 3.2, di sini kalian membahas tentang proses bisnis sistem. Proses bisnis sistem di sini kalian bahas tentang sistem yang sekarang berjalan di perusahaan tersebut. Nanti tinggal kalian gambarkan dengan activity diagram. Selanjutnya spesifikasi dokumen sistem berjalan, dokumen masukan dan keluaran yang sudah kalian jabarkan di proses bisnis sistem. Nanti tinggal kalian jabarkan lagi di sini, di spesifikasi dokumen sistem berjalan. Bab 4, rancangan sistem dan program usulan. Di sini mulai dari analisa kebutuhan software, desainnya, database-nya, software arsitekturnya, selanjutnya user interface. Berikutnya ada yang namanya code generation, testing. Di sini kalian bisa menggunakan black box testing, selanjutnya support. Publikasi web di sini, publikasi webnya kalian hosting di mana gitu. Berikutnya spesifikasi hardware dan software yang kalian gunakan untuk ngembangin software atau aplikasi tersebut. Selanjutnya spesifikasi dokumen sistem usulan, baik dokumen keluaran ataupun dokumen masukan. Terakhir bab 5 penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran. Oke, selanjutnya ada daftar pustaka, daftar riwayat hidup, lembar konsultasi bimbingan. Selanjutnya ada lampiran. Lampiran di sini mulai dari lampiran dokumen sistem berjalan dan dokumen sistem usulan. Ini yang nantinya kalian tambahkan di lampiran. Oke, ada catatan untuk aplikasi untuk outline skripsi perancangan sistem program bisnis, mahasiswa wajib melakukan riset dan surat riset wajib dibawa pada saat ujian sidang. Selanjutnya sumber referensi untuk artikel ilmiah, ada 10 buah artikel ilmiah yang wajib dibawa pada saat sidang. Selanjutnya latar belakang masalah di sini berisi tentang fakta permasalahan yang ada di perusahaan. Diperkuat dengan minimal 1 atau 2 atau 3 artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian yang kalian bahas. Dan artikel ilmiah tersebut harus memiliki nama jurnal, ISS, ISSN, dan volume number. Minimal 5 tahun terakhir. Selanjutnya model pengembangan sistem. Model pengembangan sistem di sini bisa menggunakan model pengembangan sistem yang ada di mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Oke, untuk metode pengembangan sistem bisa menggunakan waterfall, RAD, prototyping, ataupun yang lain-lainnya. Kalau seumpamanya di model pengembangan sistem di sini kalian bukan menggunakan waterfall, kalian tinggal sesuaikan sesuai dengan urutan dari metode tersebut. Selanjutnya tinjauan pustaka, berisi tentang semua teori yang berhubungan dengan skripsi yang akan dibahas. Sumber referensinya dari mana? Kalau untuk yang tinjauan pustaka, sumber referensinya dari buku atau dari e-book. Selanjutnya untuk tinjauan jurnal, sumber referensinya dari artikel ilmiah. Berikutnya ada penelitian terkait, berisi tentang penelitian yang terkait dengan permasalahan yang diangkat. Contoh cara penelitian terkait dapat dilihat nanti ada di penjelasan hands-on di bab 2-nya. Berikutnya proses bisnis. Proses bisnis di sini menceritakan kegiatan utama dari masalah yang diangkat dalam satu paragraf. Nanti kalian gambarkan dengan menggunakan activity diagram. Analisa kebutuhan sistem di bab 4 menjelaskan tentang kebutuhan fungsional. Software dapat melakukan apa aja, intinya aplikasi tersebut atau contohnya
aktor tersebut bisa ngapain aja, bisa melakukan apa aja di sistem yang kalian kembangkan. Akan diterapkan di mana dan interface atau antarmuka apa saja yang ada di dalam sistem yang akan dibuat. Dengan disertai dengan pembuatan use case diagram dan activity yang terkait dengan proses bisnis yang diceritakan. Ini untuk yang analisa kebutuhan sistem. Selanjutnya untuk desain ada database, menggambarkan tabel yang ada di program beserta relasi dan tipe datanya. Dalam penggambarannya kalian nanti bisa menggunakan entity relationship diagram. Oke, selanjutnya jika menggunakan data model maka harus menggambarkan logical data model dan physical data model. Kalau seumpamanya kalian menggunakan data model nantinya. Selanjutnya jika menggunakan IR diagram maka harus menggambarkan IR diagram, LRS dan juga spesifikasi dari filenya. Tinggal kalian mau pakai yang data model atau menggunakan yang IR diagram. Umumnya biasanya menggunakan yang IR diagram biasanya yang dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya, software arsitektur. Jika program yang dibuat adalah program berorientasi objek atau yang berbasis object oriented programming, pada tahapan ini use case diagram yang UML yang dibahas adalah mulai dari kelas diagram, sequence diagram, komponen diagram, dan deployment diagram terkait dengan program yang dibuat dan hanya berhubungan dengan proses bisnis sistem saja. Jika program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman terstruktur, pada tahapan ini menggambarkan deployment diagram dan komponen diagram saja. Ini perbedaannya. Selanjutnya user interface menampilkan desain antar muka form yang dibuat. Code generation di sini jika program yang dibuat menggunakan OOP, pada tahapan ini menampilkan hasil listing program, hasil generate dari kelas ke bahasa pemrograman tersebut. Kan kalian contohnya membuat yang namanya kelas diagram, menggambarkan kelas diagram di software, contohnya menggambarkan UML, kalian menggunakan aplikasi namanya Enterprise Architect, selanjutnya tinggal kalian generate ke dalam bahasa pemrograman. Contohnya menggunakan bahasa pemrograman Java, di situ ada. Selanjutnya jika kalian menggunakan bahasa pemrograman terstruktur, pada tahapan ini menampilkan listing program pada form yang terkait dengan proses bisnis utamanya. Oke, selanjutnya testing, menggunakan black box testing untuk pengujiannya hanya form yang berhubungan dengan proses bisnis utama saja yang ditampilkan dari hasil pengujian. Berikutnya ada kesimpulan, menjawab permasalahan yang ada dan berisi tentang kelebihan dan kekurangan sistem yang dibuat. Saran berisi tentang solusi tentang kelemahan sistem yang dibuat dan juga dalam pembahasan saran melihat dari aspek manajerial, aspek sistem dan aspek penelitian selanjutnya seperti apa. Selanjutnya rancangan web tidak boleh menggunakan, contohnya menggunakan blog. Selanjutnya, kalau menggunakan CSS nggak ada masalah. Publikasi web, perhatikan hal-hal berikut untuk publikasi web. Jika pemrograman berbasis web, untuk penggunaan luar perusahaan atau internet harus dipublikasi secara online. Tapi kalau seumpamanya kalian membuat aplikasi berbasis web, contohnya untuk pengguna dalam perusahaan atau intranet tidak harus dipublikasi secara online. Oke, ini kurang lebih untuk pembahasannya. Untuk pembahasan lebih detailnya bisa kalian lihat di buku pedoman skripsi di sini. Ini merupakan outline ke-13 yang nantinya akan dibahas. Ini kurang lebih untuk pendahuluan sampai 1.6 ya, sampai ruang lingkup. Selanjutnya landasan teori di bab 2, analisa sistem berjalan. Di bab 3, rancangan sistem dan program usulan di bab 4, penutup di bab 5. Kalau dilihat dari hands-on, kalau kalian pengen membahas lebih detail lagi, contohnya kalian kurang paham di latar belakang masalah saya harus apa, saya harus membahas apa, kalian bisa lihat di hands-on. Ini contohnya untuk outline skripsinya yang ada di hands-on. Selanjutnya, nah untuk penjelasannya ada di sini. Latar belakang masalah berisi fakta permasalahan yang ada di perusahaan. Nanti diperkuat dengan kutipan jurnal dari penelitian yang terdahulu. Contoh alinea pertama kalian bahas tentang tema dan pentingnya tema yang kalian bahas. Alinea kedua kalian bahas tentang masalah yang ada di perusahaan tersebut. Alinea ketiga kalian bahas tentang solusi yang ditawarkan dari peneliti lain. Makanya di sini harus mensitasi artikel ilmiah yang relevan dengan penelitian yang kalian bahas. Alinea keempat, kalian bahas tentang metode apa. Kalian mau ngembangin sistem tersebut menggunakan metode apa. Contoh menggunakan metode waterfall atau menggunakan metode RAD. Dan kenapa kalian membahas metode RAD? Kalian menggunakan metode RAD kenapa?
untuk ngembangin sistem. Selanjutnya identifikasi permasalahan, mengidentifikasi masalah yang terjadi di perusahaan yang dijadikan objek penelitian. Ini contohnya seperti yang ada di hands-out. Berikutnya ada perumusan masalah. Berikut contohnya maksud dan tujuan. Ada metode penelitian mulai dari teknik pengumpulan dan data, mulai dari observasi, wawancara, dan studi pustaka. Kalian wawancaranya dengan siapa, observasinya di mana, dan studi pustakanya referensinya dari mana, dari buku atau contohnya dari artikel ilmiah ataupun dua-duanya. Selanjutnya model pengembangan sistem. Model pengembangan sistem di sini kalau kalian menggunakan waterfall, contohnya kalian bisa menggunakan ini tahapannya. Mulai dari analisa kebutuhan software, desain, code generation, testing, dan support. Tapi kalau seumumnya kalian bukan menggunakan metode waterfall, tinggal nanti disesuaikan aja tahapannya. Tahapan yang ada di metode tersebut. Bab 2, bahas tentang landasan teori. Yang pertama tinjauan pustaka, ini berisi tentang teori yang ngebahas tentang berhubungan dengan skripsi yang kalian bahas. Sumber referensinya dari mana? Dari buku atau dari e-book. Oke, ini contohnya konsep dasar sistem. Selanjutnya contohnya bahas tentang e-commerce, bahas tentang UML, dan bahas tentang ERP. Ini teoritisnya ya. Boleh kalian tambahin. Selanjutnya penelitian terkait minimal ada beberapa artikel yang kalian kutip. Ada beberapa artikel yang kalian kutip. Dari 10 artikel ilmiah yang sudah kalian bahas, ada berapa artikel ilmiah yang nantinya akan kalian masukkan ke penelitian terkait. Contoh di latar belakang masalah, contohnya kalian letakkan 4 artikel ilmiah. Selanjutnya yang 6 kalian letakkan di sini contohnya. Berikutnya analisa sistem berjalan, mulai dari tinjauan institusi, nanti digambarkan sejarah institusi perusahaan dan struktur organisasinya. Berikut proses bisnisnya. Proses bisnis di sini menceritakan kegiatan utama sistem dari masalah yang diangkat. Narasi proses bisnis diceritakan dalam bentuk 1 paragraf contohnya atau lebih. Berikutnya nanti tinggal kalian gambarkan dengan menggunakan activity diagram. Untuk penggambaran activity diagram boleh digambar dengan menggunakan swimlane seperti yang sudah kalian peroleh di mata kuliah software engineering berdasarkan aktor atau contohnya tanpa partisi aktor. Jika tanpa menggunakan partisi aktor, untuk menggunakan activity diagram bisa dilihat dari 1 aktor yang paling dominan yang terkait dengan proses bisnis utamanya. Ini contohnya, contoh dari proses bisnisnya contohnya. Selanjutnya nanti tinggal kalian gambarkan dengan menggunakan activity diagram contohnya. Kalau di sini kan menggunakan metode swimlane. Ada aktor-aktor yang terlibat, ada keuangan, layanan konsumen, dan pemulihan. Selanjutnya, setelah kalian gambarkan dengan menggunakan activity diagram, selanjutnya spesifikasi dokumen sistem berjalannya seperti apa gitu. Contoh di sini ada struk penjualan dan seterusnya. Selanjutnya bab 4, rancangan sistem dan program usulan, mulai dari analisa kebutuhan software, berikut tahapan analisisnya seperti apa. Nanti tinggal kalian gambarkan dengan menggunakan use case diagram dan kalian gambarkan dengan activity diagram. Ini contohnya untuk penggambaran dari use case diagramnya. Berikutnya, ini contohnya penggambaran dari use case diagramnya. Selanjutnya kalian gambarkan contohnya package diagramnya. Ini masih selanjutnya gambarkan dengan activity diagram dan yang lain-lainnya. Ini dari aplikasi yang kalian buat. Berikutnya untuk desainnya, desain di sini desain database nanti kalau seumpamanya kalian menggunakan ER diagram, contohnya kalau menggunakan logical data model contohnya seperti ini. Selanjutnya physical data model contohnya seperti ini. Tapi kalau kalian menggunakan yang ER diagram, yang ada di sini adalah entity dan relasinya. Selanjutnya kalau kalian menggunakan ER diagram, tentunya yang harus kalian gunakan, yang kalian harus bahas setelah kalian gambarin ER diagram, kalian bahas tentang LRS-nya. Baru kalian gambarin spesifikasi sistemnya, spesifikasi filenya. Tapi kalau kalian gambarkan contohnya menggunakan data modeling, kalian harus gambarkan dengan logical data model dan physical data model. Tinggal kalian pilih, kalian mau menggambarkan dengan menggunakan physical data model atau menggunakan ER diagram. Oke, selanjutnya software arsitektur. Software arsitektur di sini, jika program yang dibuat menggunakan OOP, nanti kalian bahas tentang kelas diagram, sequence diagram, komponen, dan deployment diagram. Tapi kalau kalian menggunakan pemrograman terstruktur, yang kalian bahas cukup deployment diagram dan komponen diagram. Ini kurang lebih yang nantinya bisa kalian bahas yang ada di handout skripsi, terutama di outline perancangan aplikasi bisnis, baik yang menggunakan contohnya yang menggunakan aplikasi desktop ataupun yang menggunakan aplikasi berbasis web. Ini contoh dari
kelas diagram contohnya. Selanjutnya ada sequence diagram. Selanjutnya ada contohnya ini ada komponen diagram contohnya. Berikutnya ada deployment diagram. Ini sudah lengkap di hands-on skripsi kalian. Berikutnya user interface. Ini menggambarkan tampilan program dari sistem usulannya. Selanjutnya code generation di sini ada dua. Kalau kalian menggunakan OOP, yang dibahas adalah generate kelas-kelas yang telah kalian buat. Tapi kalau kalian menggunakan pemrograman terstruktur, cukup listing program yang ada di form yang terkait dengan proses bisnisnya yang kalian tampilkan. Contoh seperti ini. Selanjutnya testing program, contohnya kalian menggunakan black box testing, contohnya. Selanjutnya ada support dan publikasi web. Spesifikasi hardware dan software di sini merupakan spesifikasi hardware dan software yang kalian gunakan untuk membahas, untuk membangun, mengembangkan aplikasi tersebut. Selanjutnya ada spesifikasi dokumen sistem usulan. Terakhir ada penutup dan ruang lingkup. Penutup, kesimpulan, dan saran. Ini kurang lebih untuk penjelasan atau pembahasan dari outline skripsi yang membahas tentang outline skripsi aplikasi desktop, baik menggunakan aplikasi desktop ataupun menggunakan web programming. Sekali lagi, yang barusan saya bahas adalah merupakan salah satu outline perancangan sistem program bisnis, baik menggunakan aplikasi desktop atau menggunakan web programming yang ada di kampus Universitas Nusa Mandiri. Oke, demikian penjelasan dari materi ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.